Sangat banyak yang memulai, sangat sedikit yang menyelesaikan. Apakah perusahaan Apple atau Microsoft akan tetap ada 5 tahun ke depan? Hai semua, nama saya Jonas Leong. Hari ini saya akan membahas tentang apa itu menabung saham. Sedikit background dari saya termasuk salah satu yang beruntung mengambil posisi di tahun 2008, lalu di tahun 2013 investasi di Bitcoin, yang kenaikannya kalau kalian cek lebih dari 10.000%. Dan di tahun 2020, ini akan menjadi momen yang tepat atau kesempatan yang bagus untuk berinvestasi. Balik soal menabung saham, simpelnya menabung saham itu Anda konsisten sisihkan sebagian dari income Anda atau penghasilan Anda untuk membeli saham secara long term. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menunjukkan ilustrasi perbedaan menabung di bank dan menabung saham. Dan di video ini kalian akan tahu kenapa penting menabung saham. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan apa perbedaannya kalau kalian depositokan uang Anda di bank atau kalian membeli saham. Nah, ini belum menabung saham ya. Ini hanya perbedaan kalau kalian deposito di bank atau kalian membeli saham di tahun 2001 sampai 2020 ya. Kalau kalian mempunyai 20 juta lalu kalian depositokan 10 juta di bank, nah hasilnya adalah 32,6 juta. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau kalian beli saham dengan nominal 10 juta, maka hasil minimum adalah 879,9 juta dan hasil maksimum 1,7 miliar. Nah, saya akan tunjukkan hitungannya ya, supaya kalian jelas. Ini kalau kalian depositokan uang Anda di bank dari tahun 2001 ya, dengan dana 10 juta, suku bunga sekian. Lalu kalian bisa lihat di sini ya, di tahun 2020 uang 10 juta Anda akan menjadi 32,6 juta ya, dengan nominal keuntungan 22,6 juta. Persentase keuntungan 226%. Bagaimana kalau kalian membeli saham dengan nominal 10 juta? Nah, kita lihat di tabel ini ya, di tahun 2001 harga tertingginya adalah 379,84. Nah, di tahun 2019 itu harga tertingginya adalah 34.000 ya. Di tahun 2001 harga terendah saham adalah 192,93. Nah, closing harga terendah di tahun 2019 adalah 25.575. Dari sini hitungannya untuk angka yang tadi, teman-teman. Nah, kalau kalian kalikan dengan 10 juta di angka tertinggi dan terendah, kalian akan mendapatkan nominal 869,9 juta ya di harga terendah dan 1,7 miliar di harga tertinggi. Nah, bayangkan peningkatannya 8.700%. Atau yang di harga tinggi 17.000%. Nah, bayangkan ini cuman kalian membeli saham 10 juta ya, lalu ditahan. Ini belum menabung saham. Bayangkan impactnya kalau kalian menabung saham dengan nominal segini. Saya mau menunjukkan satu video singkat. Bapak Agung sudah 15 tahun menabung saham dan saat ini nilainya mencapai 1,5 miliar rupiah. Tabungan saham ini akan kami serahkan kepada Ibu dalam. Jadi kalian bisa lihat dari video singkat ini, Bapak Agung meninggal dan meninggalkan tabungan sahamnya kepada istrinya sebesar 1,5 miliar yang ditabung selama 15 tahun. Nah, bagaimana hitungannya nanti saya akan tunjukkan. Jadi Bapak Agung ini menyisihkan uang 1 juta setiap bulannya ya, selama 15 tahun. Saya akan kasih lihat kalian hitungannya, teman-teman. Jadi cerita daripada video singkat ini, Bapak Agung menabung saham selama 15 tahun ya. Jadi meninggalkan istrinya nominal uang 1,5 miliar yang diakumulasi selama 15 tahun. Dari contoh Bapak Agung tadi, nah kita lihat pemisalan. Jadi 12 juta selama 15 tahun ya, konsisten. Setiap bulannya kalian sisihkan 1 juta. Hasil dari 15 tahun kemudian kalian menabung saham ya, di akhir tahun ke-15 kalian bisa lihat nilai saldo Anda sekarang menjadi 1,4 miliar ya. Menarik sekali ya. Dengan menabung 1 juta setiap bulannya di 15 tahun kemudian, uang kalian bisa menjadi 1,4 miliar. Sebelum saya membahas bagaimana menabung saham yang betul, saya akan membahas dulu konsep yang salah. Yang pertama, Anda membeli saham yang bisnis modelnya tidak jelas. Ini berbahaya karena Anda itu beli saham tiap bulan secara konsisten.
Anda juga harus menjamin dalam 5 tahun ke depan apakah perusahaan itu masih ada. Apakah perusahaan itu gampang untuk diduplikasi atau juga mungkin perusahaan itu banyak saingannya. Kunci yang kedua adalah waktu pembelian. Kalian harus menentukan misalnya setiap tanggal 5. Kalian beli saham itu walaupun naik atau turun. Kuncinya adalah konsistensi. Jadi balik lagi tentang memilih perusahaan. Saya ingin tanya ke kalian semua yang lagi nonton. Menurut kalian, perusahaan apa yang 5 tahun lagi akan tetap ada dan makin kuat? Coba rekomendasi perusahaan yang tetap akan ada 5 tahun lagi. Jadi, the big question is, apakah perusahaan raksasa seperti Microsoft, Apple, ataupun Google akan tetap ada 5 tahun ke depan? Apa menurut kalian? Menurut saya, perusahaan blue chip seperti Google, Apple, dan Microsoft akan tetap ada. Malah makin banyak penggunanya, dan valuasi akan makin tinggi, dan otomatis profit juga akan semakin tinggi. Jika perusahaan Microsoft untung, maka kalian sebagai pemegang saham juga akan mendapatkan keuntungan. Di eToro kalian bisa membeli saham internasional blue chip di perusahaan seperti Microsoft, Apple, dan Google hanya dengan modal ratusan ribu saja. Dan tidak ada komisi sama sekali guys di eToro. Dengan eToro kalian bisa membeli semua saham daripada perusahaan blue chip ya, yang gede-gede seperti Apple, Microsoft, Facebook, ya, Tesla, ya, Google, ya. Misalnya saya mau beli saham di Microsoft. Ya, lakukan trade. Jadi di eToro hanya dengan $50 saja atau Rp750.000 ya. Seperti yang sudah saya jelasin di awal, hanya dengan ratusan ribu rupiah saja kalian sudah bisa memiliki atau menjadi shareholder daripada Microsoft. Kalau kalian lihat ini minimum pembelian daripada Microsoft itu $50 ya. Kalian bisa pilih leverage mau berapa kali, 1 kali, 2 kali. Ya, jadi kalian itu nggak diwajibkan beli 1 unit ya. 1 unit itu harganya 194,71 ya. $50 itu atau Rp750.000 kalian bisa beli 0,26 unit. Dimana di platform lain itu kalian wajib beli 1 unitnya. Bayangkan kalau Google itu 1 unit $1.400 ya. Kita coba melakukan trade ya. Open trade ya. Jadi sudah terbeli ya saham daripada Microsoft. Jadi menabung saham itu kalian tetap fokus kepada pekerjaan kalian yang full time. Konsep menabung saham sama seperti konsep di asuransi. Bayangkan jika di asuransi, kalian setiap bulan konsisten harus membayar premi asuransi. Konsepnya sama seperti menabung saham. Kalian setiap bulan menyisihkan sebagian dari penghasilan kalian untuk menabung di saham yang kalian mau. Menabung saham berbeda dengan day trading. Jadi kalian harus membedakan day trading dengan menabung saham, di mana kalian melakukan transaksi jual beli setiap hari dengan day trading. Jadi strategi menabung saham ini solusi untuk kalian yang sangat sibuk atau tidak mempunyai waktu dan ingin menikmati pertumbuhan di pasar modal. Kalian bisa melihat sendiri ilustrasi di awal video, hasil yang sangat berbeda atau sangat kontras antara menabung di bank dan menabung saham. Tentu saja strategi menabung saham itu adalah salah satu strategi dari sekian banyak strategi. Ada strategi day trading, value investing, dividend investing, strategi short selling, trend following method, copy trading. Apa itu copy trading? Copy trading sudah saya bahas dengan lengkap di video sebelumnya. Jadi singkatnya, kalian tinggal pilih trader profesional di eToro yang kalian ingin duplikasi tradingnya. Jadi otomatis ketika yang di copy untung, kalian akan otomatis untung juga. Jadi menabung saham dan copy trading sangat cocok buat kalian yang mempunyai pekerjaan full time atau tidak memiliki waktu untuk berinvestasi. Jadi dengan copy trade kalian tinggal mengcopy salah satu trader dari eToro, lalu kalian tinggal duduk santai saja. Kalian bisa lakukan ini semua di eToro. Bukan hanya satu-satunya broker di Asia yang kalian bisa lakukan trading tanpa komisi, kalian juga bisa beli saham blue chip internasional hanya dengan ratusan ribu saja. Di eToro kalian bisa melakukan copy trade. Nah, apa itu copy trade? Nah, quickly saya akan memperlihatkan. Kalian tinggal copy people. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan ya, yang siapa yang mau kalian copy ya. Nah, saya akan mengcopy salah satu trader yang namanya Miyoshi, teman-teman.
kita lihat performanya. Kalau kita lihat statistik di tahun 2019 total return adalah 100% per tahun. Di tahun 2020 total return 54%. Ya, saya akan bisa kalian lihat Miyoshi returnnya 167% ya. Nah, bayangkan fund manager yang handal aja belum tentu returnnya bisa di atas 10%, teman-teman. Ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Nah, untuk copy trade itu minimal amount itu $200 untuk melakukan copy trade, teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang, kalian tinggal copy saja, lalu kalian duduk santai, biarkan profesional investor yang melakukan trading. Jadi kalau yang kalian copy atau duplikasi itu untung, kalian akan ikut untung juga, teman-teman ya. Ya, udah jelas ya. Jadi tinggal di copy saja. Nah, jadi kalian gak usah fokus 24 jam memantau trading, biarkanlah profesional yang melakukan trading. Ya, kalian cukup mengcopy saja. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalian yang sibuk sekali atau tidak mempunyai waktu bisa menabung saham ya, satu. Yang kedua, kalian bisa melakukan copy trade ya. Nah, itu saja. Saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Pastikan kalian register dengan menggunakan link di bawah untuk mendapatkan bonus. Bonus ini ada masa waktunya, jadi pastikan kalian membuka rekening secepatnya.